Lee Han-gong langsung mengambil alat pemadam kebakaran untuk memadamkan api di kelas. Ketika insiden terjadi di kelas di mana buku catatan salah satu siswa itu dibakar, Lee Han-gong berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. Ia banyak diperhatikan oleh wakil komisaris dan kepala sekolah 방화까지. yang menganggap bahwa kejadian ini adalah tanda kekerasan di sekolah. Lee Han-gong mempertahankan bahwa tindakan kekerasan tidak bisa dibenarkan semata-mata karena sistem sekolah yang buruk. Dalam diskusi tentang kekerasan yang terjadi di sekolah, Lee Han-gong mengambil posisi bahwa kekerasan tidak dapat dibenarkan, namun juga menjelaskan bahwa sekolah seharusnya lebih peduli terhadap kesejahteraan semua siswanya, bukan hanya fokus kepada satu siswa atau insiden tersebut. 못된 거는 불량배 같은 저놈. 먼저 폭력을 가하고 괴롭히니까 어쩔 수 없이 그러는 너건! 폭력은 정당화될 수 없다는 거 옳은 말입니다. Mustahil adalah kata yang tidak ditemukan di kamusku. Yoon Ga-min dan Kim Se-hun berusaha membentuk kelompok belajar yang memerlukan minimal 5 siswa dalam 2 minggu agar bisa menjadi klub resmi. Walaupun Kim Se-hun merasa pesimis karena sulit mencari anggota, Lee Han-gong memotivasi mereka dengan semangat positif. 난또 되게. 우리를 믿지 못하시는 교감 선생님의 꼴을 Mereka memasang poster pengumuman di berbagai tempat di sekolah, tetapi hanya mendapatkan tatapan kosong dari siswa lain yang tidak tertarik untuk bergabung. Gosip tentang Yoon Ga-min semakin menjamar. Saat menunggu pendaftaran untuk kelompok belajar, Yoon Ga-min dan Kim Se-hun terjebak dalam gosip yang berkembang di antara teman-teman mereka. Lalu di perpustakaan, Yoon Ga-min bersama Kim Se-hun sedang belajar bareng sambil menunggu teman-temannya yang daftar untuk menjadi studi grupnya atau menjadi kelompok belajarnya. Namun sampai saat itu juga Yoon Ga-min dan Kim Se-hun masih belum menerima kabar bahwa ada temannya yang mau daftar. Namun tiba-tiba ternyata ada salah satu siswa yang masuk ke perpustakaan dan katanya mau daftar. Siswa lain percaya bahwa Yoon Ga-min memiliki kekuatan luar biasa dan menakutkan yang menyebabkan ketakutan di kalangan siswa. Setelah mendengar gosip tersebut, akhirnya salah satu siswa ingin memberanikan diri untuk masuk ke perpustakaan dan melawan Yoon Ga-min. Ternyata salah karena yang dikata Yoon Ga-min itu adalah siswa yang mau daftar kelompok belajar dengannya, tetapi ternyata bukan untuk menjadi kelompok belajar, malah menyerang Yoon Ga-min. Di sana Yoon Ga-min mencari formulir pendaftaran yang membuat si temannya itu tidak bisa berkutik, padahal dia itu menyangkanya bahwa temannya itu mau belajar grup diskusi, tetapi ternyata formulirnya sobek dan kejadian lucu ketika membawa formulir dari lemari, si teman itu menonjok ternyata kena ke lemari dan akhirnya pingsan. Namun dia malah pingsan setelah bertabrakan dengan pintu loker yang membuat para siswa lain berasumsi bahwa Yoon Ga-min adalah pengganggu. Gosip membuat Yoon Ga-min dianggap psikopat. Setelah kejadian di perpustakaan, dorongan untuk menciptakan kelompok belajar semakin sulit dipenuhi karena beredar desas-desus negatif tentang Yoon Ga-min. Siswa lain mulai menjauh dan menghindari kontrak dengan mereka yang terlibat dalam kelompok belajar. Kim Se-hun menegaskan kurangnya minat siswa untuk belajar di sekolah, menekankan sulitnya menciptakan lingkungan pembelajaran di antara mereka. Yoon Ga-min mencari sorot mata yang berkeinginan untuk belajar. Yoon Ga-min dan Kim Se-hun mencoba pendekatan langsung yang lebih aktif dengan mencari siswa di tempat nongkrong untuk menarik mereka bergabung dalam kelompok belajar. Namun, usaha mereka kembali menemui kegagalan dengan gosip yang semakin merajalela. Keadaan semakin rumit ketika mereka menghadapi reaksi negatif dari siswa lainnya untuk menganggap tindakan mereka sebagai bentuk kekerasan darurat. Ketika Yoon Ga-min bersama Kim Se-hun masuk ke kantin juga, ternyata teman-temannya pada kabur, ketakutan sama Yoon Ga-min, sehingga hampir kehilangan kepercayaan dari teman-temannya untuk diajar diskusi atau grup diskusi belajar bareng karena dianggap Yoon Ga-min itu adalah psikopat, sehingga tidak ada yang mau mendekatinya. Namun tiba-tiba
ada salah seorang yang mau mendekati Yoon Gamin. Akhirnya sama Yoon Gamin itu disamperi dan ditanyain ke dia apakah dia mau gabung kelompok belajar dengannya. 우리 같이 스터디 그룹 안 할래? 스터디 그룹? 자신 있나 보네. Yoon Gamin memiliki ketertarikan untuk belajar. Ketika ditanya mengapa tidak berfokus pada olahraga saja, Yoon Gamin menyatakan lebih memilih belajar meski memiliki bakat fisik yang kuat. Ini menunjukkan ketidaksesuaian antara harapan masyarakat terhadapnya dan keinginannya untuk berprestasi secara akademis. Hubungan antara Yoon Gamin dan ibu guru Lee Han-gong semakin akrab, di mana ibu guru berusaha memberi motivasi kepada kedua siswa dalam menghadapi tantangan di sekolah. Lalu ibu guru Lee Han-gong mengajak kedua murid tersebut ke tempat buku untuk belanja, yaitu tentang alat-alat tulisnya atau buku-buku yang bisa membantu teman kelompok belajarnya. Ketika setelah beres belanja, Lee Han-gong menanyakan kepada Yoon Gamin apakah apa yang dia beli. Ternyata Yoon Gamin hanya membeli beberapa banyak pulpen saja, karena dia meyakini bahwa pulpen matematika, pulpen pelajaran yang lain itu beda-beda. Tetapi ketika bertanya kepada Kim Se-hoon, ternyata pulpennya hanya sederhana yang murah saja. Namun Yoon Gamin menyangka bahwa ternyata mungkin gara-gara pulpen sederhana itu, Kim Se-hoon bisa cerdas seperti itu. 맞아요. 더 좋은 데도 가실 수 있었잖아요. Namun setelah pertemuan dengan Lee Han-gong dan juga Yoon Gamin, ternyata Lee Han-gong gak sengaja ke bawah buku si Yoon Gamin, dan Yoon Gamin merasa ternyata bukunya itu hilang atau mungkin saja ke bawah sama ibu guru Lee Han-gongnya. Dan akhirnya mereka pun pulang, dan setelah pulang Yoon Gamin menelepon kepada Lee Han-gong menanyakan tentang bukunya yang berada di guru Lee Han-gong. Namun setelah masuk ke dalam apartemen, ternyata ibu guru Lee Han-gong sudah dicegat oleh murid yang kejadian kemarin keributan di sekolah, di mana murid tersebut adalah korban dari si Yoon Gamin. Ternyata murid tersebut adalah suruhan dari Pi Han-hyu, di mana Pi Han-hyu itu adalah salah satu ketua geng di sekolahnya yang membuat aplikasi saling rebutan peringkat pertama menjadi kekuatan di sekolahnya. Nah, si teman ini itu merasa terganggu ketika kehadirannya dengan adanya guru Lee, di mana guru Lee Han-gong Lee ini yaitu sering mengadakan atau memberi motivasi kepada anaknya untuk belajar, sedangkan SMK Yusong itu tidak mau belajar. Namun setelah ada keributan tersebut, ketika Yoon Gamin mau segera menelepon ke Lee Han-gong, ternyata tidak diangkat karena si teleponnya itu sudah diambil sama si teman-teman yang jahat mau membunuh Lee Han-gong tersebut. Ternyata di dalam kamar langsung tiba-tiba mati lampunya, yaitu ada salah satu murid yang mencoba menyelamatkan si guru Lee Han-gong tersebut. Ternyata murid itu adalah Park Yeon-yob, yang dimana di sekolah itu pernah membantu guru Lee Han-gong ketika membereskan drum-drum tersebut. Nah, si Park Yeon-yob ini sudah tahu bahwa si Lee Han-gong ini adalah sasaran yang akan dibunuh atau diserang sama murid-murid geng dari Pi Han-hyu. Namun setelah dibawa di parkiran, terjadilah saring baku hantam serang-serangan. Yoon Gamin juga yang berusaha mencoba menelepon guru Lee Han-gong ternyata tidak diangkat-angkat, dan Yoon Gamin merasa ada yang tidak beres dan merasa khawatir terhadap guru Lee, barangkali ada terjadi sesuatu. Namun di parkiran masih tetap saja pertarungan antara Park Yeon-yob dengan melawan para berandalan-berandalan anak geng sekolah, yaitu suruhan Pi Han-hyu. Namun Park Yeon-yob itu sudah merasa kalah karena tidak bisa melawan kekuatan mereka yang begitu banyak.
Dan akhirnya Pak Gyeonyob itu dihabisi sama si teman-temannya. Namun ketika salah satu temannya mau melukai guru Lee, tiba-tiba datanglah pahlawan super yaitu Yoon Gamin dan semuanya dihabisi sama Yoon Gamin. Akhirnya terjadilah pertempuran semua siswa berandalan tersebut dengan Yoon Gamin dan semuanya itu dihabisi kalah oleh Yoon Gamin. Ketika Pak Gyeonyob sudah menangkap salah satu teman yang berandalan itu, yang brengsek itu, ternyata Pak Gyeonyob mau membunuhnya tapi dihadang sama si Yoon Gamin bahwa tidak boleh sampai terbunuh. Dan akhirnya semuanya orang-orang itu kabur. Dan setelah itu lalu menyelamatkan guru Lee Han-gong. Dan guru Lee Han-gong berterima kasih sekali kepada Yoon Gamin lalu mengembalikan bukunya, buku miliknya. Lalu setelah itu akhirnya Lee Han-gong pergi ke apartemennya dan kembali lagi beristirahat. Dalam situasi mendebarkan seorang siswa yang melakukan tindakan salah meminta ampun kepada Bu Guru Lee Han-gong. Permohonan ini menunjukkan bahwa siswa tersebut menyadari kesalahannya dan berharap untuk mendapatkan pengertian serta balas kasihan dari gurunya. Lee Han-gong tidak melaporkan para siswanya ke polisi. Meskipun ada kesalahan yang dilakukan oleh siswa, Bu Guru Lee Han-gong memilih untuk tidak melaporkan mereka ke pihak berwajib. Ini mungkin mencerminkan sikap pengertian dan pendidikan di dalam kelas di mana hukuman tidak selalu menjadi solusi terbaik. Keesokan harinya, Yoon Gamin dan Kim Se-hon kembali menunggu pendaftar studi grup. Setelah kejadian tersebut, Yoon Gamin dan Kim Se-hon melanjutkan kehidupan mereka. Mereka menunggu pendaftaran untuk kelompok belajar, menunjukkan bahwa meskipun ada masalah di sekolah, mereka tetap berkomitmen untuk belajar dan beradaptasi. Lalu Yoon Gamin dan Kim Se-hon mencari lagi teman diskusi untuk masuk kelompoknya. Dalam twist ceritanya, Yoon dan Kim ternyata memasuki kelas yang tidak mereka duga. Ini menambah elemen ketegangan dan kecanggungan serta menggambarkan dinamika kehidupan di sekolah yang sering kali penuh kejutan. Nah, lalu kelanjutan kisahnya seperti apa kita lanjutkan di episode berikutnya.